ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Depok. Padahal korban mengalami sejumlah luka akibat penganiayaan. PB, korban yang juga sekaligus tersangka KDRT, ditahan dan diperiksa di unit PPA Mapolres Metro Depok, saudara. Dari sejumlah foto yang beredar akibat penganiayaan yang dialaminya, tersangka mengalami luka di wajah dan juga di sebagian ataupun di sejumlah bagian tubuh. Orang tua tersangka menyatakan kekerasan yang dialami anaknya ini sudah sering terjadi. Semenjak mereka menikah, anak saya langsung dibawa ke Palembang. Berapa bulan kemudian atau mungkin 1 tahun kemudian, itu mulai terjadi. Dan mukanya ringan-ringan itu hampir sama seperti yang terjadi saat ini. Selain yang seperti dari muka itu ya, mata kanan kiri itu biru, ya, di pelipis ada memar-memar, ya, karena ada cerita anak saya itu ditarik rambutnya sampai dapat kelihatan ada botak sedikit ya, di dengkulnya, di kaki itu ada memar-memar. Menurut polisi, saudara, baik istri maupun suami ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan KDRT ini, saudara. Kejadian bermula pada 26 Februari lalu, di mana keduanya terlibat pertikaian dan berujung pada penganiayaan satu sama lain. Suami tak ditahan karena alasan kesehatan dari hasil rekomendasi dokter, saudara. Sementara sang istri ditahan dengan alasan tidak kooperatif saat dilakukan pemanggilan. Sering lapor di Polres Depok, di mana sang istri melaporkan lebih dahulu, ya, kemudian sang suami melaporkan kemudian, ya. Dua-duanya semua sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Kemudian pada saat RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini sangat parah ya, sehingga harus melakukan operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang. Dan saat ini kami telah bergabung bersama kami, yaitu Kasat Reskrim Polres Depok AKBP Yogen Hiros Baruno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kita update seperti apa kasus ini. Selamat malam Bang Yogen, salam sehat. Malam Bang Yasin, salam sehat. Jadi ini seperti apa proses penahanan istri yang menjadi tersangka sekaligus korban dalam kasus KDRT ini? Ya, jadi memang sebenarnya tidak dilakukan penahanan secara ini ya, secara yang dibayangkan, jadi bisa seperti tidak. Jadi pada saat dikeluarkan surat perintah penahanan, kemudian bu putrinya ini sakit, ya, kemudian kita bawa ke rumah sakit dan kemudian kita putuskan untuk akan kita keluarkan besok paginya, namun malamnya kita sudah viral berita bahwa dilakukan penahanan. Gitu. Saya pertegas lagi, berarti ini apakah betul ditahan di Polres Depok atau seperti apa nih? Ya, 1x24 jam kita amankan. Ya, memang kita punya kewenangan seperti itu. Ya, kemudian kita akan lakukan penahanan, namun kemudian Bu Putri ini sakit, ya sakit, sehingga akhirnya rekomendasi dari kesehatan tersebut Pak Kapolres tadi juga memutuskan untuk kita lakukan penangguhan penahanan. Jadi dilakukan penahanan, tidak pernah dilakukan dalam sel sama sekali. Berarti ini dikonfirmasi betul memang dilakukan penahanan terhadap sang istri ya. Ini karena salah satu alasannya betul karena tidak kooperatif. Ini maksudnya apa nih? Bisa dijelaskan, Bang? Jadi prosesnya pada saat saling lapor, ya, kemudian yang itu dilaporkan juga sebagai tersangka, terlapor pada saat itu. Dalam proses penyelidikan, kita panggil sebagai saksi, tidak hadir pada pemanggilan pertama, kemudian baru panggilan kedua dia hadir. Ya, kemudian dari pihak suami mengajukan proses RJ ya untuk tadi mediasi. Nah, karena ada permintaan seperti itu, kita sebagai kepolisian untuk memfasilitasi, kita undang dengan menggunakan surat undangan untuk menghadiri mediasi. Namun dari pihak Bu Putri tidak hadir. Ya, karena tidak hadir maka tidak terjadi kesepakatan damai
atau mediasi, sehingga akhirnya proses berlanjut untuk semua laporan. Ya, pada saat kemudian diperiksa Pak suaminya ini sebagai tersangka, ya, awalnya membawa surat rekomendasi dari dokter dengan kondisi fisik yang. Oke, baik, berarti dua-duanya jadi tersangka, namun sang istri ini tidak kooperatif sehingga dilakukan penahanan. Sementara itu sang suami yang juga jadi tersangka ini memiliki surat rekomendasi dokter begitu sehingga dia tidak ditahan. Jadi gini, pada saat memeriksa sebagai tersangka, ya, itu kan pilihan ada dua, kan atau tidak. Ya. Kemudian karena ada surat rekomendasi dari dokter untuk kondisi kesehatan Pak Bani yang memang tidak memungkinkan karena akan juga akan dilakukan operasi, maka kita untuk tidak melakukan penahanan. Ada rekomendasi untuk tidak layak tahan. Ya, pada saat Bu Putri diperiksa sebagai tersangka, tadi itu masih sehat. Ya, kemudian tidak ada surat untuk permintaan untuk dilakukan penahanan. Ya, kemudian pada saat setelah kita keluarkan surat penahanan, Bu Putri sakit, sehingga tidak kita lakukan penahanan juga. Tidak lakukan penahanan karena sakit, atas kesehatan, maka hari ini kita tangguhkan untuk Bu Putrinya. Sekian. Oke, berarti saat ini sang istri ini sudah tidak ditahan lagi, sudah bersama keluarganya karena mengalami sakit tersebut, Bang? Ya, jadi bedakan ya Mas ya, ditahan itu kan dimasukkan dalam sel ya. Ya, betul. Kita mengamankan nih, kita. Jadi kita tidak ada pemasukan dalam sel sama sekali. Jadi kita sudah keluarkan juga karena kondisi kesehatan gitu. Maksudnya keluarkan dari Polres, tidak di Polres. Gitu. Oke, proses selanjutnya akan seperti apa nih? Ya, jadi karena memang tidak ada perdamaian sama sekali, proses ini tidak berjalan dengan baik. Dua laporan ini kita terus berjalan ya, dua-dua sudah sebagai tersangka. Kalau nanti memang pemberkasan sudah lengkap, kita akan kirim ke kejaksaan ya. Dari kejaksaan akan menilai apakah berkas sudah lengkap atau belum. Nanti kita tunggu sampai dengan proses penuntutan dan pengadilan. Gitu. Baik, kita nantikan ya. Berarti karena tidak ada damai begitu antara keduanya, berarti akan dilimpahkan ke pengadilan ya, Bang ya? Ya, kita lakukan kejaksaan ya. Baik, kita nantikan seperti apa penyelidikan terkait dengan kasus ini. Terima kasih Bang Yogen Heros Baruno, AKBP Yogen, selaku Kasat Reskrim Polres Depok, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang. Salam sehat, Bang. Dan kita ke informasi selanjutnya, Saudara, terkait dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang terbitkan surat kelengkapan berkas perkara atau P21 terhadap berkas perkara Mario Dandi dan juga Shane Lucas atas kasus penganiayaan David Ozora. Jaksa peneliti menyatakan berkas perkara lengkap usai diperiksa selama 14 hari dari sebelumnya penyidik yang kembali melengkapi berkas melalui petunjuk dari jaksa. Kedua tersangka akan segera menjalani proses pelimpahan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan juga tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Shane Lucas Rotua pengundoyan Lumbat Toruan. Saudara, Pemkot Jakarta Utara akhirnya membongkar paksa puluhan bangunan ruko di Pluit yang dinilai melanggar aturan bahu jalan. Pembongkaran paksa ini dilakukan karena batas waktu bongkar mandiri telah habis. Pada saat ini ada tindakan eksekusi, itu adalah tindakan tegas atas nama hukum oleh pemerintah. Yang dibongkar itu saluran air dan bahu jalan, bukan usahanya. Setelah diberikan waktu untuk bongkar mandiri, hari ini Satpol PP membongkar 22 ruko yang memakan badan jalan di kawasan Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara. Pembongkaran tidak hanya dilakukan pada bagian bawah yang menutupi saluran air, tetapi termasuk atap ruko yang dinilai tidak sesuai dengan izin dan aturan yang berlaku. Pembongkaran paksa dilakukan setelah masa tenggang diberikan selama 4 hari, yakni sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Setidaknya ada 42 ruko di Pluit yang sebagian bangunannya berdiri di atas fasilitas umum, yakni saluran air dan bahu jalan. Hari ini adalah batas waktu yang sudah terakhir untuk kemudian kita lakukan eksekusi. Jadi hari ini komitmen kami dari Satpol PP, Pemprov DKI untuk melakukan eksekusi pembongkaran. Ya, pembongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Pembongkaran paksa yang dilakukan Pemkot nyatanya berbuntut dengan aksi unjuk rasa. Pekerja dan pemilik tempat usaha bahkan menggeruduk rumah ketua RT yang melaporkan kasus ini. Pemilik dan karyawan ruko menilai batas waktu yang diberikan untuk membongkar mandiri tidak mencukupi. Ya logikanya mana cukup Bu, bagi selebaran itu di jam 5 sore hari Jumat. Sabtu Minggu karyawan mau cari di mana kita, cuma waktu Senin Selasa. Bongkar ini nggak gampang itu Bu, kecuali kita pakai Excel langsung kita hancurkan, itu butuh hanya berapa jam gitu. Ini kan tenaga tukang, tenaga yang butuh 2 hari mana cukup. Penertiban ruko yang berdiri di badan jalan di Pluit, Jakarta Utara dilakukan setelah munculnya video perdebatan seorang ketua RT dengan seorang pemilik ruko yang dinilai melanggar aturan. Rencananya pembongkaran paksa terhadap bangunan ruko yang melanggar akan kembali dilanjutkan pada Kamis besok. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Malam, Saudara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku siap pensiun jika warga Solo tidak memilihnya kembali sebagai wali kota. To be number one, put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Essay, love yourself. Makasih, Ma. Kamu mau apa? Aku mau Bluetooth speaker, headphone, mouse, power bank, earphone, kabel, tripod, charger. Shopee 66 Mega Electronic Sale. Gratis ongkir sampai dengan 50.000. Flash sale elektronik diskon 50%. Hanya di Shopee. To be number one, put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Essay, love yourself. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wings Food. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional.
Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Sebuah mobil minibus menabrak tugu pembatas jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Pengemudi selamat, sementara itu mobilnya rusak parah. Inilah detik-detik ketika mobil menabrak pembatas jalan yang terekam CCTV Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Saudara. Mobil tampak melaju kencang dari arah Jakarta menuju Bandung dan menabrak pembatas jalan sehingga tugu kendi jatuh menimpa mobil. Pengemudi diduga mengalami ngantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang juga jadi sorotan kami, Saudara, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tidak mengetahui apa yang dicari KPK dalam penggeledahan pada Selasa kemarin. KPK datang ke Kemensos saat dirinya sedang rapat bersama dengan stafnya. KPK sempat menemui Risma dan menyampaikan ingin memeriksa kantor Kementerian Sosial. Risma bersikap kooperatif dan mempersilahkan KPK menggeledah ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Risma memastikan tidak bisa melakukan intervensi terkait dengan kasus dugaan korupsi bansos beras di Kementerian Sosial sebelum dia menjabat. Risma juga menyatakan bahwa sejak menjabat sebagai Menteri Sosial, ia tidak menggunakan lagi bantuan sosial berupa barang seperti beras. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh iya silahkan, saya bilang itu. Saya kan tidak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliaunya menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. KPK sebelumnya membenarkan adanya penggeledahan oleh tim penyidik KPK di gedung Kementerian Sosial. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik tersebut untuk mengumpulkan dan juga melengkapi alat bukti terkait dengan kasus korupsi bansos program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021. Saat itu, Saudara, Menteri Sosial dijabat oleh Juliari Batubara. Saudara, Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan ini usai ia diperiksa di KPK hari ini. Keluar dari gedung KPK, Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan ini yang merupakan tersangka dugaan kasus suap di Mahkamah Agung tidak ditahan KPK. Belum diketahui alasan KPK tidak langsung menahan Hasbi. Biasanya KPK langsung melakukan penahanan ketika memeriksa seseorang dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dalam perkara ini, Saudara, Hasbi menyebutkan dirinya akan menaati proses hukum sebagai warga negara yang baik. Diam, Bapak. Sebagai warga negara, saya akan mentaati proses hukum. Terkait dengan penyampaian penyidik, ya silakan tanya, ya kan? Saya nggak mungkin memberikan statement apapun. Ya, oke? Benar Pak nerima McLaren dan nggak usah. Nggak usah. Udah Mas ya. Terima suapnya berapa Pak untuk perkara apa Pak? Sorotan selanjutnya, Saudara, Partai Gerindra menolak tegas adanya isu bahwa partainya menerima aliran dana hasil korupsi BTS di Kementerian Menkominfo.
Partai Gerindra mengaku terkejut dengan adanya gosip politik terkait dengan hasil korupsi BTS yang mengalir ke partai politik. Menanggapi hal ini, Saudara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan tidak ada aliran dana sama sekali dari proyek pembangunan BTS Kemenkominfo kepada Gerindra. Partai Gerindra meminta Kejaksaan Agung agar mengungkap tuntas kasus korupsi BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Gerindra kita justru kaget dengar ada aliran, sementara keterkaitannya ya nggak ada sama sekali kita di soal BTS itu. Sekaligus saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra, karena itu memang tidak betul, dan ya rakyat sudah pintar. Sementara itu, Saudara, terkait dengan adanya dugaan hasil korupsi BTS yang mengalir ke Parpol, Ketua Komisi 5 DPR fraksi PD Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, Saudara. Lazarus menilai nantinya pihak Kejaksaan Agung yang akan menjelaskan soal dugaan aliran dana proyek BTS Kemenkominfo ini. Oh iya, kalau itu penegakan hukum monggo aja. Silakan nanti biar hukum yang menjelaskan. Ya silakan aja. Itu udah prosedur dong. Itu prosedur hukum. Menko Polhukam yang juga pelaksana tugas Menkominfo, Mahfud MD, mengaku telah mendengar informasi soal dugaan aliran dana proyek BTS 4G bakti Kementerian Kominfo mengalir ke sejumlah partai politik. Mahfud menyebut dugaan adanya aliran dana korupsi proyek BTS di Kemenkominfo telah ia laporkan ke Presiden. Namun ia menilai informasi itu baru sebatas gosip politik. Menurut Mahfud, jika diusut pembuktiannya akan rumit dan bisa menimbulkan kemelut politik. Agar tetap berada di ranah hukum, Mahfud mendorong Kejaksaan ataupun KPK untuk menyelidiki dugaan itu. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Sementara terkait adanya dugaan hasil korupsi BTS yang mengalir ke Parpol, Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim pun bungkam. Menurutnya, Partai Nasdem tak akan menanggapi isu yang masih sekedar rumor dan menyerahkan pada penegakan hukum. Jadi itu bukan tuduhan. Saya sudah mendalami, itu bukan tuduhan, itu rumor. Kita tidak mau menanggapi rumor. Kalau dia sudah menjadi bagian dari proses hukum, kita akan merespon. Tapi kalau rumor, capek kita. Hari ini ada rumor, sore sudah menguap, besok lain lagi. Kita nggak mau menanggapi rumor, sorry ya. Berarti Partai menunggu hasil penegakan hukum. Kalau soal BTS, kita mengacu kepada pernyataan Pak Surya Paloh, minta aparat penegak hukum dalam hal ini bertindak profesional. Hingga kini, Kejaksaan telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G di Kemenkominfo, salah satunya Menkominfo Johnny G. Plate, yang juga politisi Partai Nasdem. Dalam perkara ini, dugaan kerugian diperkirakan mencapai 8 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lain di Kompas Malam, Saudara. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku siap pensiun jika warga Solo tidak memilihnya kembali sebagai wali kota. Ketika ditanya soal kriteria calon wali kota berikutnya, Gibran menyebut saat ini warga sudah bisa menilai kinerja dari kepala daerah. Ia pun yakin siapapun penerusnya kelak saat nanti menjabat akan membawa perubahan yang positif bagi Solo. Belum diketahui pasti apakah pernyataan Gibran ini pertanda akan maju di tingkat provinsi atau nasional. Ya, doakan masih di sini ya. Tolong doanya biar saya masih di sini ya. Kontraknya diperpanjang.
Ya lihat aja lah ya. Tergantung warga Solo masih menghendaki saya atau tidak. Kalau tidak menghendaki ya aku tak yang lain, tak pensiun apa-apa ya. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Saudara, Litbang Kompas merilis hasil survei nasional terkait dengan elektabilitas bakal Capres 2024. Ganjar Pranowo dan juga Anies masih berada di posisi 3 teratas bersama dengan Prabowo. Hasil survei Litbang Kompas periode 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan 3 teratas sosok potensial Capres pemilu 2024. Dalam simulasi 3 nama bakal Capres, elektabilitas Ganjar Pranowo 40%. Sementara itu Prabowo Subianto 36,8%. Lalu Anies Baswedan 23,3%. Peneliti senior Litbang Kompas menyebut suara Ganjar menurun jika dibandingkan periode survei Januari 2023. Hal ini adalah dampak penolakan Ganjar atas kehadiran tim sepak bola Israel. Memang tidak dimungkiri bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan-bulan lalu ya soal Piala Dunia U20 itu masih meninggalkan dampak gitu. Data tangkapan kita melihat bahwa memang dari orang-orang yang sebelumnya memilih Pak Ganjar itu hanya 63% yang bertahan setelah kasus tersebut mencuat. Nah ini kemudian yang menimbulkan adanya fenomena aliran suara juga. Sekitar 12%-an itu kita tangkap mengalir suaranya ke Pak Prabowo. Saudara, 2 tenaga kerja Indonesia meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo agar dipulangkan ke tanah air. Mereka mengaku dianiaya saat bekerja di sebuah perusahaan di Myanmar. To be number one, put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Essay, love yourself. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zain. To be number one, put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Essay, love yourself. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Mimpi besar harus dikejar. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Capek? Kurang ion? Stop! Tarik nafas. Minum Isoplas Koko. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplas Koko baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Koko with Isoplas Koko. Excellent Hydration dari Wings Food. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng,
lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair, aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Yasir Neniama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. 5 bangunan di Kelurahan Kampung Olo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, hangus terbakar. Wih, parah ya Allah. Besarnya api membuat warga panik dan berlarian menghentikan sejumlah pengendara yang lewat di jalan tersebut, dan api yang berasal dari salah satu rumah dengan cepat merembet dan menghanguskan bangunan lainnya, Saudara. Api baru dapat dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi, Saudara. Banyaknya material yang mudah terbakar serta cuaca yang panas membuat api terus membesar dan tidak terkendali. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Saudara, kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan ibu 5 anak di Nias Selatan, Sumatera Utara berujung damai. Kedua pihak setuju menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Erlina Zebua sempat menangis histeris di kantor Kejaksaan Negeri Nias Selatan saat mengingat kelima anaknya yang masih di bawah umur terpaksa berpisah jika ia masuk penjara. Erlina sebelumnya menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh tetangganya. Kajati dan juga Kapolda Sumatera Utara memediasi dan berakhir damai. Alhamdulillah sudah tercapai perdamaian antara si korban dan tersangka. Dan masalahnya akan kita selesaikan secara kekeluargaan. Kemudian masalah yang keluarga tersangka ada 5 orang anaknya itu sudah diserahkan kepada Pak Wakil Bupati dan Ketua DPRD, dan akan ada penyelesaian. Masalah sengketa lahan juga akan diselesaikan sama mereka. Saudara, sopir dan juga kernet bus wisata objek wisata Guci Tegal, Jawa Tengah yang sempat ditetapkan sebagai tersangka kini bisa menghirup udara bebas. Polisi telah mengabulkan penahanan mereka. Kedua tersangka yakni sopir bus Romyani dan juga kernetnya yaitu Andre Yulianto keluar dari ruangan unit reskrim dijemput oleh keluarga dan juga kuasa hukumnya. Menurut polisi, penahanan tersangka atas pertimbangan penyidik. Tersangka berperilaku kooperatif dan tidak berbelit selama proses penyidikan. Pihak keluarga menjadi penjamin atas penahanan kedua tersangka. Sebelumnya, Saudara, bus wisata berisi 37 orang ini mengalami kecelakaan di objek wisata Guci Tegal pada 7 Mei lalu. 2 korban meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit. Penangguhan penahanan tersangka atas pertimbangan penyidik yang bersangkutan kooperatif, tidak berbelit-belit selama proses penyidikan. Yang bersangkutan berjanji akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan
dan siap hadir manakala dibutuhkan kehadirannya serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan jasad yang dicor serta dimutilasi di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ada 102 adegan diperagakan tersangka dan juga 2 saksi yang dihadirkan di lokasi kejadian. Rekonstruksi didampingi oleh pihak kejaksaan. Adegan rekonstruksi dimulai dari aktivitas tersangka jelang hari pembunuhan. Mulai dari aktivitas tersangka di angkringan milik saksi Imam yang lokasinya tepat berada di samping TKP, hingga saat tersangka mengeksekusi korban. Perencanaan akan melakukan pembunuhan terhadap korban, kemudian dilanjutkan sampai proses pembunuhan, kemudian proses mutilasi, sampai dengan terakhir yaitu proses pengecoran jenazah korban di samping toko, sampai pada akhirnya tersangka ini berpamitan dengan beberapa saksi yang ada di TKP. Jadi sampai sekarang untuk antara keterangan dengan hasil dari rekonstruksi sampai sejauh ini masih sama, sesuai. Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara, 2 tenaga kerja Indonesia meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo agar dipulangkan ke tanah air. Mereka mengaku dianiaya saat bekerja di sebuah perusahaan di Myanmar. Nama saya Lutfi Blani, baru saya ditipu sama agen saya. Saat ini saya bekerja di perbatasan Myanmar. Nama saya Bagus Purnomo, asal saya Jember, Jawa Timur, Pak. Dan saya ditipu agen di sini, Pak. 2 TKI yang diduga merupakan warga Jember, Jawa Timur ini meminta tolong melalui media sosial. Keduanya mengaku dianiaya saat bekerja di Myanmar. Bahkan mereka menyebut sudah ditipu agen tenaga kerja yang menjanjikan gaji yang tinggi di Thailand, Saudara. Saat ini pihak Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan koordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Migran Care, serta KBRI untuk mengetahui para TKI yang berada di Myanmar ini yang diduga berjumlah 90 orang. Jadi begitu mendapatkan informasi yang viral tersebut, kami langsung bergerak dengan anggota kami. Ada 2 yang kita lakukan. Yang pertama, vertikal kita sinergi dengan BP2MI dan juga teman-teman kita Migran Care untuk melakukan penelusuran hal tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kita secara horizontal ke kecamatan atau wilayah yang terdekat. Kita menunjukkan anggota kita untuk penelusuran sampai ke rumah mereka. Saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpesan kepada pemain timnas Indonesia untuk tidak gemetar, Saudara, saat bertemu dengan Lionel Messi dalam FIFA Matchday pada 19 Juni 2023 mendatang. Mimpi besar harus dikejar. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Nikmati inspirasi mahakarya. Cisangsu Super Premium. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. To be number one, put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Estee, love yourself.
Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Makasih, Mah. Kamu mau apa? Aku mau Bluetooth speaker, headphone, mouse, powerbank, earphone, kabel, tripod, charger, adapter. Shopee 66 Mega Electronic Sale. Gratis ongkir sampai dengan 50.000. Flash sale elektronik diskon 50%. Hanya di Shopee. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Makasih, Mah. Kamu mau apa? Aku mau Bluetooth speaker, headphone, mouse, powerbank, earphone, kabel, tripod, charger, adapter. Shopee 66 Mega Electronic Sale. Gratis ongkir sampai dengan 50.000. Flash sale elektronik diskon 50%. Hanya di Shopee. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi kedatangan timnas Argentina untuk bertandang melawan timnas Indonesia FIFA Matchday pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang. Kepastian ini setelah PSSI telah memegang surat persetujuan dari FIFA dan juga AFC untuk menghadirkan timnas Argentina dalam FIFA Matchday 2023 melawan timnas Indonesia. Menurut rencana, tim juara Piala Dunia 2022 tersebut akan datang ke Indonesia bertandang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Erick Thohir berharap kedatangan dari tim Tenggo dapat membangun dunia sepak bola di Indonesia. Dia bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Timnas Argentina dipastikan akan bertandang ke Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023 mendatang untuk melawan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI telah memegang surat persetujuan dari FIFA dan AFC untuk menghadirkan Timnas Argentina dalam FIFA Matchday 2023 melawan Timnas Indonesia. Rencana kedatangan pasukan tim Tenggo tersebut disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Menurut pecinta sepak bola Indonesia, Timnas melawan Argentina merupakan momen langka yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi yang datang adalah tim juara Piala Dunia dan superstar Lionel Messi. Sepak bola di Indonesia jadi tambah ramai gitu. Kemarin udah menang di SEA Games, sekarang ada Argentina datang pasti tambah ramai lagi sih. Senang sih. Bisa sekalian untuk melatih atau membangkitkan semangat pemain-pemain timnas Indonesia gitu kan.
Lagian itu untuk di ajang kancah Piala Dunia, mudah-mudahan Indonesia bisa masuk di Piala Dunia ya. Justru saya excited banget kali ya, karena pemain dunia gitu kan datang ke Indonesia, justru itu juga ngasih impact juga nih ke negara-negara tetangga, jadinya datang juga nih ke Indonesia, jadi Indonesia makin rame gitu sih, jadi saya juga ikut excited. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir berpesan kepada punggawa timnas agar tak gemetar saat bertemu dengan Lionel Messi. Erick Thohir berharap dalam FIFA Matchday tersebut, timnas Indonesia tak grogi menghadapi tim juara Piala Dunia 2022. Ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi, sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa gitu? Artinya sama dengan Argentina ini, bukan hanya kita berlatih, tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter, malah nggak bisa main. Yang usah main bola kalau gitu, ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia. Setelah menjamu Argentina, PSSI akan mengagendakan timnas Indonesia melawan negara lain untuk meningkatkan peringkat timnas di dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Umum PSSI sudah mengantongi surat izin dari FIFA dan juga AFC untuk mendatangkan timnas Argentina untuk melawan Indonesia pada 19 Juni mendatang. Namun hingga saat ini PSSI belum mengumumkan harga tiket pertandingan tersebut, saudara. Dan kita tanyakan lebih lengkapnya kepada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat malam, Putu. Akhirnya timnas Indonesia dipastikan ini akan beruji coba lawan tim juara dunia Argentina. Banyak yang bertanya nih, jadi kapan ini tiket laga spesial dan langkah ini akan dijual? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Betul, sudah dipastikan bahwa nanti akan ada pertandingan antara timnas Garuda melawan tim Tenggo. Tetapi memang kalau kita bicara soal kapan tepatnya, informasi sementara yang beredar yang disampaikan oleh PSSI tentunya pertandingan ini akan digelar pada 19 Juni 2023. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa tiketnya dan juga kapan tepatnya tiket ini bisa mulai dibeli oleh para penggemar sepak bola tentunya. Kalau tadi saya berbincang dan juga memantau begitu beberapa pihak dari PSSI ini memang menyampaikan rencananya nanti tiket akan dijual 1 hari sebelum pertandingannya tanggal 19 Juni, tetapi nanti rencananya tiket akan mulai bisa dijual pada tanggal 15 Juni 2023. Lebih detailnya lagi memang masih digodok oleh PSSI, tetapi rencananya gambaran besarnya nanti tiket-tiket ini akan dijual sesuai dengan kategori, karena kalau kita lihat di mana tempat pertandingannya ini nanti akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan tentu saja akan ada pengkategorian tiket. Ada yang paling murah, kisarannya ini di angka 1,3 juta, tetapi yang paling mahal VVIP ini dibanderol dengan harga yang juga tidak murah tentunya. Belum diketahui sebetulnya apa saja keunggulannya, apakah karena bisa melihat lebih dekat atau bahkan nanti misalnya ada bonus bisa ngobrol di backstage atau di ruang ganti begitu, tetapi yang pasti kisarannya ini dibanderol di harga 5,6 juta rupiah. Tentu saja kalau kita lihat bagaimana kisaran harganya ini tidak ada yang masuk di ratusan ribu begitu. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pihak yang datang ke Gelora Bung Karno dan juga memang merupakan penggemar sepak bola, merasa sedikit keberatan sebetulnya Yasir dan juga saudara dengan harga kisaran yang sudah beredar luas di masyarakat. Harapannya tadi disampaikan kisarannya kalau bisa di angka 300 sampai dengan 500 ribu lah, supaya para penggemar sepak bola yang masih duduk di bangku sekolah begitu, baik yang kuliah ataupun masih SMA, ini tidak terlalu dalam merogoh koceknya. Ini yang juga masih dipertimbangkan, karena sampai dengan saat ini anggaran terkait penyelenggaraan match ini pun ini juga masih disembunyikan oleh PSSI atau belum disampaikan secara terbuka begitu. Memang yang dipastikan ini nanti transparan akan disiapkan, tetapi PSSI memastikan berapapun maharnya, baik itu 75 miliar rupiah atau bahkan 100 miliar rupiah, PSSI tidak takut. Yang penting timnas Indonesia ini memiliki semangat, kemudian juga terpacu untuk bisa melawan pemain-pemain dari tingkat dunia. Terakhir Yasir, sebelum menutup laporan saya, ada pantun. Mbak Christina jalan ke Jakut lawan Argentina, siapa yang takut? Yang
perlu dipikirkan jangan mahal-mahal tiketnya kali ya, Yasir. Kembali ke Anda di studio. Betul, kita nantikan ya berapa harga tiketnya, dan yang satu juga harus dipastikan adalah siap war tiket dan jangan sampai ada calo. Terima kasih ya Niputu Tisnanda atas informasinya. Dan selepas jeda kita masih punya informasi lain saudara, diantaranya yaitu gelombang pertama kedatangan jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci Arab Saudi. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfood. Makasih, Mah. Kamu mau apa? Aku mau Bluetooth speaker, headphone, mouse, powerbank, earphone, kabel, tripod, charger, adapter. Shopee 66 Mega Electronic Sale. Gratis ongkir sampai dengan 50.000. Flash sale elektronik diskon 50%. Hanya di Shopee. Lihat papa tuh kayak bercermin. Mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Tropicana Slim untuk manisnya hidup lebih lama. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wingsfood. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfood. Saudara, gelombang pertama kedatangan jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci siang tadi di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. PPIH Daerah Kerja Madinah menyambut belasan kloter pertama yang mendarat di Bandara Madinah hari ini, saudara. Sejumlah fasilitas yang memudahkan jemaah mulai dari diterapkan dari embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Salah satunya jemaah tak perlu repot lagi mengurus koper sendiri begitu tiba di Arab Saudi. Karena semua koper besar milik jemaah akan diurus oleh layanan Al-Wukala yang bekerja sama dengan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi.
Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara, Litbang Kompas merilis hasil survei nasional terkait dengan elektabilitas bakal Capres 2024. Ganjar Pranowo, Prabowo dan juga Anies Baswedan masih berada di posisi 3 teratas. Hasil survei Litbang Kompas periode 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan 3 teratas sosok potensial Capres Pemilu 2024. Dalam simulasi 3 nama bakal Capres, Saudara, elektabilitas Ganjar Pranowo 40%, sementara itu Prabowo Subianto 36,8% dan Anies Baswedan 23,2%. Peneliti senior Litbang Kompas menyebut suara Ganjar menurun jika dibandingkan dengan periode survei Januari 2023. Hal ini adalah dampak dari penolakan Ganjar atas kehadiran tim sepak bola Israel. Memang tidak dimungkiri bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan-bulan lalu ya soal Piala Dunia U20 itu masih meninggalkan dampak gitu. Data tangkapan kita melihat bahwa memang dari orang-orang yang sebelumnya memilih Pak Ganjar itu hanya 63% yang bertahan setelah kasus tersebut mencuat. Nah, ini kemudian yang menimbulkan adanya fenomena aliran suara juga. Sekitar 12%-an itu kita tangkap mengalir suaranya ke Pak Prabowo. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam dan ikuti terus perkembangan serta informasi pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ayo bersama kita sukseskan pemilu 2024. Saya Yasir, Nenek Ama pamit. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh